Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini situasi lagi rame-ramenya ya, nggak habis materi yang mau saya bawakan di YouTube ini karena memang sedang banyak yang hangat. Posisi Pak Jokowi ini sedang terpojok, kemudian PUILS itu semakin merajalela. Jadi ini seperti kekuatan itu masuk ke sini semua ya, itu yang saya lihat ya. Karena yang lain itu kan urusannya dengan hukum yang sudah ada. Pak Jenderal siapa itu? Masya Allah, yang terkenal dengan Jenderal Baliho itu ya. Beliau ini mulai ada sorotan nih mengenai kasus tertentu. Kemudian ada Menteri Agama ya, mantan yang dipanggil, yang sudah sekian lama hilang itu. Kemudian ada abolisi terhadap kasus hukumnya Tom Lembong. Kemudian ada amnesti atas kasus hukumnya Gus Nur ya, atau disebut Sugi Nur ya. Nah, ini yang mau saya bahas nih, yang ini. Jadi secara keseluruhan ini kalau misalkan kita melihat pattern ya, ini bukan kejadian yang kebetulan satu-satu, bukan. Malah beberapa hari yang akan datang Habib Lutfi itu akan mengadakan zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal, kalau tidak salah tempatnya di situ. Ini adalah suatu desain ya, karena muwafakohnya, kebetulannya itu terlalu banyak. Nah, apabila kebetulan ini terlalu banyak, maka kita bisa mengira-ngirakan adanya pattern di situ. Nah, pattern ini menggembirakan bagi yang 10 tahun ini memperjuangkan rasa ketidakadilan. Karena memang 10 tahun belakangan ini orang yang dengan akal sehatnya, saya katakan demikian ya, yang dengan akal sehatnya mengkritik, bukan membenci ya, mengkritik gaya pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Bapak Joko Widodo dengan semua kontroversinya, itu terbungkam ya. Sedih, channel YouTube-nya tidak ada yang berkembang, orang yang berbicaranya itu sampai di penjara. Nah, ini kan menyedihkan, yang mana Pak Prabowo itu sudah mengatakan di masa beliau tidak akan ada terjadi hal seperti itu. Dan apa yang beliau lakukan terhadap Gus Nur ini atau Sugi Nur ini, itu adalah sebuah komitmen awal, saya rasa begitu. Mudah-mudahan demikian ya, selama itu memang hanya berpendapat. Beda kalau sudah mengadakan makar ya, itu harus ditindak gitu. Siapa yang mau negara kita itu rusak ya. Ini negara Indonesia itu saya kira ya, itu akan menjadi salah satu nation yang paling awet itu. Insya Allah mudah-mudahan demikian. Nah, cuman sebelum saya berbicara lebih jauh ya mengenai Gus Nur ini, saya harus menentukan posisi dulu nih, bahwa saya ini bukan fans beliau dilihat dari segi saya adalah santri begitu. Jadi ilmu agama beliau itu masih harus banyak belajar ya, dengan runtut, dengan tertata, dan mudah-mudahan beliau memang terus belajar, dan kita semua memang seharusnya terus belajar. Saya sampai saat ini masih mutolaah, alhamdulillah itu ya, masih belajar. Nahwu saya masih belajar juga itu masih meneruskan kepada apanya itu usulun nahwinya, itu masih belajar. Nah, dari segi penceramah saya juga bukan fans beliau ya. Sebentar nih, oke. Ada gangguan teknis sedikit ya. Sampai mana tadi ini saya berbicara? Oh ya, dari segi penceramah. Dari segi penceramah saya juga bukan fans beliau begitu ya. Sekali lagi, karena berceramah itu harus memakai ilmu, kecuali itu mau ilzoh atau misalkan di dalam beberapa kesempatan itu mengkritik pemerintah. Nah, dari segi inilah saya fans beliau itu. Dari segi bahwa beliau ini tidak takut untuk menyuarakan apa yang beliau rasa benar. Dan ini harus ada ya. Kenapa? Supaya terjadi dialektika begitu. Bukan hanya dalam masalah perpolitikan, tapi dalam masalah agama juga. Terbuka itu lebih baik. Karena dengan keterbukaan itu akan terlihat mana yang hak, mana yang batil. Nah, saya jadi pakai Gus Nur apa Sugi Nur ini baca. Saya pakai Gus Nur saja ya. Soalnya gelar Gus ini masa muafik disebut Gus itu ya. Gus Nur ini enggak, saya sebut Gus saja. Gus Nur ini sosok yang unik ya,
yang mana ini maaf ya karena memang beliau itu menampakkan wajahnya di publik ya, kita bisa menilai secara publik juga. Jadi apa yang saya lihat, kalau misalkan Anda mau melihat orang yang secara hati itu baik, dan itu zon ya, bukan pengetahuan karena saya tidak tahu hati seseorang itu, cuman sangkaan saya, beliau itu hatinya baik. Gus Nur ini hatinya baik, jadi beliau itu memiliki kepedulian, memiliki kasih sayang. Cuman tadi kalau ilmunya lebih tinggi lagi, ini akan sangat bagus sekali begitu ya. Nah itu, jadi orang baik itu setidaknya mereka bisa melihat yang benar dan yang salah, yang mana itu bukan perkara agama. Nah, Gus Nur ini beliau di penjara gara-gara kalau tidak salah masalahnya itu masalah ijazah palsu ya. Nah inilah kemudian setelah melalui masa penjaranya, beliau itu kemudian bebas bersyarat, kemudian dapat amnesti, bebas murni. Nah ini yang menarik, akan kita simak videonya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, hari wabarakatuh. ini hari apa? Ahad tanggal 3 Agustus 2025. Saya berada di bumi Allah, disemayamkan di tengah ruang yang namanya Padang, Sumatera Barat. Saudaraku semua, kemarin ba'da asar saya dapat kabar, alhamdulillah, saya bebas murni. Alhamdulillah. Jadi turun amnesti. Dulu waktu saya masih di dalam, memang ada wacana dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Saya tunggu, amnestinya tak kunjung datang sampai saya bebas bersyarat. Tapi alhamdulillah kemarin pada asar saya dapat kabar amnestinya sudah turun, sudah tiba, dan saya secara resmi dinyatakan bebas murni. Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu lagi lapor-lapor ke Bapak setiap bulan. Oke ya, Allahu Akbar, takbir ya. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang memang tidak malu-malu untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka. Ini sebuah kebahagiaan. Saya bebas murni. Saya yang pertama, beberapa poin ingin saya sampaikan. Tentu kabar ini saya sambut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Nah, yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ke depannya hukum kita, hukum di Indonesia ini. Ya, bahwa selama ini hukum itu menjadi milik penguasa, alat penguasa untuk gebuk lawannya, untuk gebuk, meringkus, menangkap, memenjarakan orang-orang yang beda pikiran dengan penguasa, orang-orang yang kritis dengan penguasa. Ya, dibekuk, digebuk, dipenjara ya dengan undang-undang ITE ini. Jadi mudah-mudahan ke depan ya, di dalam pemerintahan rezim Pak Prabowo ini tidak ada lagi itu undang-undang ITE, ujaran kebencian, macam-macam itu. Oke, betul itu ya. Yang mana Pak Sylvester itu sampai sekarang, sampai saat video ini dibuat ya, itu masih belum diapa-apain tuh sama pihak berwenang ini. Mudah-mudahan besok lusa lah ya. Tapi yang menyuarakan pendapat tidak berbahaya sama sekali. Apa sih berbahayanya Gus Nur ini buat bangsa dan negara? Itu apa sih? Ya, ini ada channel apa ya? Seward gitu kalau nggak salah ya. Seward itu saya nggak ngerti. Seward itu channelnya tipenya apa? Gitu saya nggak ngerti. Cuman waktu membahas amnestinya Gus Nur itu on point sekali, bagus sekali itu. Ayo, demokrasi dijalankan, hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan rakyat kecil saja yang di Pulau Soro, di Plokoto seperti kita ini. Tuh. Saya percepat ya teman-teman ya. Apa? Menebarkan kebencian, selalu itu. Dilaporkan sekarang, besok ditangkap. Dilaporkan sekarang, besok diproses. Dilaporkan sekarang, besok jadi tersangka. Dijemput di rumah, ditangkap malam-malam. Pertama yang laporkan saya Menteri Agama, Yakut. Gus Yakut yang laporkan saya. Oke, sebelum video waktu video ini dibuat, Gus Yakut belum dipanggil ya. Dipanggilnya kan kemarin kalau tidak salah itu ya. Ya, setelah video ini dibuat lah. Itu baru Gus Yakut dipanggil tuh. Yang mana setelah sekian lama hilang, dan melihat dari foto, saya cuma melihat fotonya doang. Saya tidak terlalu suka melihat berita
yang seperti itu, yang sifatnya itu apa ya? Ya seperti itulah penangkapan orang begitu ya, nggak terlalu suka karena sebisa mungkin dijauhi, kecuali kalau memang misalkan itu melakukannya terang-terangan. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan ada tahdzir bagi yang bersangkutan, baru saya melihat. Jadi memang terbalik situasinya sekarang. Situasinya itu yang dulu-dulu tidak tersentuh, ini sekarang mulai dapat spotlight. Begitu saya ditangkap, semua jajaran Ansor Banser tumpengan, syukuran, pesta pora, Gus Nur ditangkap, pesta pora semua. Nah, yang laporkan saya itu. Oke, itu berarti waktu Ansor sama Banser itu masih banyak yang PWI berarti ya. Yang sekarang banyak Ansor Banser yang pindah ke PWI sekarang itu. Mungkin itu salah satunya. Entah ini harus dilihat secara secara gamblang ya. Cuman kalau di dunia itu kayaknya sih nggak bakalan sejelas itu ya. Kita mau mendapatkan kebenaran wakinya nih. Realitanya sebetulnya gimana sih? Bukan opini sana opini sini begitu ya. Mungkin di dunia tidak akan terbuka semua begitu. Ya beruntung ya kita memiliki pengadilan di yaumil akhir yang mudah-mudahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya. Dan aib-aib pribadi itu semoga ditutup semua, mudah-mudahan. Itu yaumul khatir, banyak sekali kekhawatiran pada hari itu. Ya makanya mudah-mudahan perkara ini selesai di dunia begitu supaya nggak bawa-bawa ke akhirat lah. Ini kan permasalahan duniawi ya. Kalau misalkan seorang mukmin ini kan yang melaporkannya muslim, yang dilaporkannya muslim, harusnya tuh ukhuwah Islamiyah itu lebih didahulukan daripada ukhuwah nasionalisme. Itu seharusnya kan bisa duduk bareng begitu, tuker pikiran dan lain sebagainya. Ini malah memakai cara yang lain ya, mentang-mentang saat itu sedang berkuasa begitu ya, nggak ngambil duit orang. Siapa Gus Nur ini nggak ngambil duit orang, nggak ngajak orang untuk berantem begitu ya secara spesifik satu kubu dengan kubu yang lain, nggak ada. Tuh KKB tuh kalau mau difokuskan perhatian itu menebarkan kebencian katanya antar ras, antar suku, antar golongan, antar agama. Padahal di depan penyidik saya tanya sama penyidik, mana sih ada suku yang berantem gara-gara saya itu mana? Nggak ada kan? Madura, Batak, Jawa, Ambon, Kaili berantem berdarah-darah gara-gara saya. Nggak ada. Antar agama, Islam, Kristen, Hindu, Konghucu berantem gara-gara saya. Nggak ada. Memecah belah bangsa, mana ada bangsa belah? Rusia, Cina, Indonesia, nggak ada. Menimbulkan kegaduhan, keonaran, nggak ada. Oke, ya ini kalau misalkan kita melihat realita, bukan berita begitu ya, melihat realita. Ini terjadi loh, ada bentrokan-bentrokan berdarah itu terjadi, cuman tidak ditimbulkan ya. Dan saya dapat informasi dari beberapa informasi, bukan berita dari berita media sosial. Tapi bukan bukan Gus Nur ini pelakunya, bukan dalam pengertian provokatornya begitu, bukan. Beliau ini orang biasa, rakyat yang menyuarakan apa yang ingin beliau suarakan begitu. Lah kok dikriminalisasi? Heran saya ini. Ya kan, nah, sekarang ini ada orang gara-gara dia ribut, gaduh, berantem tiap hari di TV, di warung kopi, di jalan, di kampus, di birokrat, di kantor, di mana-mana berantem tiap hari di medsos, apalagi gara-gara satu orang. Mana kok nggak ditangkap sampai Pak Jokowi mungkin itu yang dimaksud. Saya mana? Nggak ada satu fasilitas umum pun yang rusak gara-gara saya. Nggak ada satu ban pun yang meletus gara-gara saya. Satu halte yang dibakar gara-gara saya. Nggak ada. Tapi begitu kejamnya itu hukum waktu itu ya. Masya Allah, saya dilaporkan oleh Menteri Agama Gus Yakut. Di penjara 10 bulan. Padahal nggak terbukti. Tuduhannya nggak terbukti. Dan sekarang saya nggak tahu kemana Gus Yakut itu. Saya hampir 3 tahun, 4 tahun nggak pernah lihat. Kemana? Ada yang tahu? Beritanya sih dikejar KPK. Oh iya, ada berita katanya dicari KPK. Sudah dipanggil ya? Sudah dipanggil. Entah pemeriksaan atau apa. Oke ya. Lalu apalagi ya? Itu kasus-kasus yang selama ini disematkan ke saya. Yang lebih ngeri lagi, menode agama. Gus Nur penode agama. Di penjara 4 tahun. Ngeri enggak Indonesia ini? Negara hukum katanya. Mana coba? Maling garong uang rakyat.
sumber daya alam bebas. Itulah teman-teman ya. Jadi itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Tom Lembong, alhamdulillah, semua yang kriminalisasi itu alhamdulillah sudah ada pencerahan, ada angin segar. Jadi intinya gitu teman-teman. Alhamdulillah saya ngasih kabar kepada sahabat-sahabatku semua, saya sudah bebas murni. Amnestinya turun. Ya. Ya, intinya begitu. Ya sudah, saya kehabisan bahasa. Mudah-mudahan intinya tidak ada lagi kriminalisasi. Tidak ada lagi itu. Amin, ya. amin. Tidak ada lagi membungkam, memberangus orang-orang yang beda pikiran. Betul. Amin. Masya Allah. Harusnya tugasnya DPR, ngontrol pemerintah, ngontrol penguasa itu DPR harusnya. Tapi DPR-nya mandul, bahkan impoten, bahkan lemah syahwat. Ya, bahkan apa istilahnya ya, malah mungkin bagian dari rezim itu, rezim zolim laknatullah itu. Kan entah apa namanya, Gus Dur ini berdasarkan syariat atau bukan itu, bilang laknat itu. Ya, ala kulli hal ya. Saya ucapkan selamat berjuang kepada semua relawan, aktivis, ya semuanya yang sekarang lagi terus menuntut keadilan. Selamat berjuang, baik mantan jenderal, baik Dr. Rismond dan teman-teman, baik Pak Mahfud MD. Saya dengar sekarang sudah mulai sering ngomong tuh Pak Mahfud MD itu. Abraham Samad, oke lah nggak apa-apa lah. Tapi intinya kan dulu Anda itu bagian dari rezim itu sebenarnya. Ya dulu saya melawan sendirian itu rezim laknatullah itu. Di saat rezim Jokowi masih berkuasa, saya berjuang sendirian, nggak ada yang bela. Ya sekarang sudah pada keluar semua, nggak apa-apa. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya dulu yang pernah jadi menterinya sekarang mulai ngomong ngalor ngidul. Dulu yang pernah bagian dari rezimnya, ikut makan uangnya, menikmati fasilitasnya, sekarang udah mulai ngomong ngalor ngidul di media. Terserah. Saya hanya bisa mendoakan selamat berjuang. Mudah-mudahan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat. Amin. Pak Prabowo, fokus Pak Prabowo, makmurkan rakyatmu, makmurkan rakyatmu, makmurkan rakyatmu, sejahterakan rakyatmu, makmurkan rakyatmu, sejahterakan rakyatmu. Pun saya bebas murni, amnesti turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, jadi memang ada penyaringan ya. Kutu loncat kan sudah mulai kelihatan sekarang itu. Nah jadi ala kulli hal ya, terlihat orang yang memang sedari awal berjuang itu hanya untuk mendapatkan posisi. Kemudian setelah mendapatkan posisi, orang yang diikutinya lemah, dia pindah ke posisi yang lain. Ya itu kan politik ya. Ya seharusnya orang-orang yang berpolitik itu janganlah mengkriminalisasi orang yang tidak berpolitik, itu janganlah ya. Kalau memang tidak ada kriminalnya, jangan itu. Ya ngapain begitu? Ini kita itu makan duit rakyat, enggak digaji sama APBN tidak, digaji sama APBD tidak. Kita itu nyumbang banyak sekali pajak kepada negara. Kita itu tidak menjadi penjahat ya, melaksanakan begal dan lain sebagainya, itu kan enggak ya. Ya mau ngomong gitu loh. Supaya waras saja minimalnya ya. Kalau misalkan rusak negara ini begitu ya, dari segala segi rusak, minimalnya kita itu keep our insanity begitu ya, keep our sanity, bukan insanity. Kita ini menjaga kewarasan kita. Dan saya pernah bilang ya beberapa waktu yang lalu, tatkala Pak Prabowo ini menjadi presiden, saya agak tenang begitu, meskipun sekali lagi, kalau pilihan saya sih ke Pak Anies ya, pilihan saya itu ke Pak Anies. Tapi saya gak nyoblos juga, cuman hati itu condongnya kepada beliau, kepada Pak Anies, dan tidak jadi. Cuman kan sejelek-jeleknya begitu, posisinya bagus dua-duanya, Pak Prabowo naik. Kemudian tatkala Pak Prabowo naik ini ada ketenangan jiwa itu ya. Lah kok tenang begitu, padahal tidak apa namanya, tidak mendukung, bukan itu yang saya prefer. Dan itu ketenangan itu pernah sampai agak luntur ya, karena tidak banyak gebrakan begitu. Wah, saya rasa kok ini hanya jadi penerus dari Pak Jokowi saja. Ternyata sekarang ini sudah mulai ya, mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ala kulli hal, apapun kebijakan dari pemerintah, mudah-mudahan menjadi maslahat bagi bangsa kita, dan kita ini sebagai masyarakat menginginkan janganlah ada kriminalisasi itu ya. Yang kriminal beneran lah kok malah dibiarkan.
Kemudian yang memberontak beneran kok malah dibiarkan. Tetapi yang berbicara menggunakan hak asasinya itu kok malah ditangkepin begitu. Supaya ini tidak terjadi. Karena permasalahannya panjang, ini adalah hakul adami yang bisa dibawa nanti sampai yaumil qiyamah. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat, dan series tentang ramainya dunia habaib dan macam-macam segi perpolitikannya ini masih akan panjang saya rasa ya. Buzzer-buzzernya, saya katakan buzzer atau apa ya, simpatisan lah. Saya katakan simpatisannya KDM, kemudian simpatisannya Pak Jokowi itu sudah agak mulai terlihat menurun ya trennya. Entah mungkin lagi istirahat atau lagi apa, saya tidak tahu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirah dan rahmatnya Allah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.